Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Malam beranjak di Gunung Lawu. Kami menyalakan api unggun agar tubuh kami tetap hangat. Menjelang pukul 7 malam hari, hawa dingin tiba-tiba muncul beberapa menit, memberikan kesan yang sangat mistis buatku. Aku duduk dengan keadaan cemas meski rasanya lelah sekali. Tempat ini gelap gulita tanpa sinar rembulan seperti malam sebelumnya. Di keheningan malam tiba-tiba terdengar olehku suara gamelan berkumandang, juga nyanyian sinden dengan suara yang melengking. "Tiwi, kamu dengar itu?" tanyaku setengah berbisik. Pratiwi mengangguk dan memberikan isyarat agar aku tetap tenang. Suara lantunan gamelan itu makin terdengar jelas seolah hanya beberapa meter dari kami. Di tengah rasa takut yang berkecamuk itu, penciumanku menangkap aroma harum luar biasa. "Shh!" Pratiwi menempatkan jari tengah di bibirnya. Ia tahu aku begitu ketakutan. "Kamu lihat di ujung sana, ada benda hitam. Itu adalah arca. Di sekitar arca itu banyak sekali sesajen." Ucapnya menunjuk suatu titik yang berjarak sekitar 30 meter dari kami. Pratiwi duduk bersemedi, matanya terpejam. Beberapa kali ia membaca doa. "Bunga kantil putih, bunga kantil kuning, jangan ganggu aku. Aku hanya singgah, bukan untuk membuat masalah," ucap Pratiwi. Entah kenapa tiba-tiba suara yang tadi terdengar nyaring disertai aroma bunga yang begitu menyengat hilang berganti kabut pekat yang juga lama-lama menghilang. "Jangan ambil apapun di gunung, sebab ada alasannya benda tersebut berada di sana," ucap Pratiwi kepadaku. Malam itu aku tak bisa tidur. Ada rasa was-was dalam diriku seolah diawasi dari kejauhan oleh mereka penghuni gunung ini. Pratiwi menangkap keresahanku. Beberapa kali ia bertanya tentang apa penyebab kerisauanku. Aku terus berkelit dan menganggap semuanya akan baik-baik saja. Rembulan perak bersinar terang di atas pucuk cemara. Rindang pepohonan dan semerbak bunga kantil kembali tercium. Aroma yang tak wajar yang mengusik ketenangan jiwa. Aku pernah mendengar mitos bahwa jika seseorang pendaki pencium aroma kantil kuning, niscaya ia tidak akan pernah kembali lagi. Cemas tak dapat kupungkiri. Kecemasan itu meraja hingga terbawa ke alam mimpi. Di mana aku? Gumamku saat itu. Aku sadar aku berada di alam mimpi. Aku melihat diriku sendiri tengah tertidur dan melihat Pratiwi tengah duduk di sisi api unggun. Tetapi diriku yang lain terus berjalan menjauh dari tempat itu, seperti terserap oleh kekuatan lain. "Enggak, ini cuma mimpi. Aku harus bangun, terus pulang ke rumah," ucapku dalam hati. Kakiku berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan setapak basah dan penuh duri. Langkahku berhenti pada sebuah perkampungan kuno dengan lampu dari obor di setiap halamannya. Aku merasakan ngeri. Ini alam yang berbeda, atau ruhku sedang dipermainkan makhluk tak kasat mata. Aku harus kembali, harus kembali. Namun kaki ini terus berjalan.
Perasaan takut itu tak mampu mengusir rasa penasaran tentang alam lain yang sedang aku jamah. Kumpulan rumah-rumah dari kayu dan bambu berjajar dengan rapi. Aku terus menelusuri rumah demi rumah yang aku singgahi, berharap ada seseorang yang bisa aku tanya tentang apa yang aku alami. Tepat di tengah kampung, aku melihat sekumpulan bocah sedang bermain riang di tengah halaman sebuah rumah yang terlihat megah dari rumah lainnya. Hanya anak-anak, tak ada orang dewasa sejauh ini. Aku mengintip dari balik sebuah dahan besar. Sekumpulan anak yang sedang asik bermain dan bersenandung dengan ria. Dan tiba-tiba bulu kuduku meremang. Bocah-bocah itu terus bernyanyi. Dan salah satu dari mereka mengetahui keberadaanku, lalu mengajak aku menari bersama mereka. Sontak saja aku menolak. Namun justru puluhan anak-anak lain menarikku hingga aku tak bisa lagi menolak mereka. Sekali lagi mereka bersenandung. Aku dibiarkan duduk tepat di tengah mereka. Suara riang anak-anak itu justru membuat rasa takutku bertambah. Wajah-wajah lucu itu perlahan berubah menjadi pucat. Mata mereka terlihat membesar 2 kali lipat dari ukuran semula, dengan bola mata yang berwarna merah. Dari jari-jari mereka tumbuh kuku hitam dan panjang, seperti siap mengoyak tubuhku. Astagfirullah, astagfirullah. Mulutku komat-kamit. Di saat rasa takut memuncak, tiba-tiba dari dalam rumah kuno itu muncul seorang perempuan dengan dandanan ala keraton. Rambutnya terurai hingga ujung rambutnya nyaris menyentuh tanah. Meski wajahnya cantik, namun aura mistis sangat kuat menyelimuti makhluk itu. Dan dalam satu jentikan jari saja, bocah-bocah yang tadi mengelilingiku langsung membubarkan diri. Perempuan itu mendekatiku dengan sorot mata yang redup. Semakin ia berjalan mendekat, semakin kuat pula aroma kembang kantil tercium olehku. Selamat datang Kisanak, namaku Dewi Kantil Kuning. Aku diutus oleh Ratu Mayang Purbaningrum untuk menjemput dirimu dan dijadikan pengikut kerajaan, ucap perempuan itu. Tiba-tiba tubuhku terasa beku. Kakiku tak mampu untuk bergerak. Entah kenapa tiba-tiba tubuhku ambruk dan hanya bertumpu pada 2 lututku. Masih belum selesai sampai di situ. Dari arah yang lain muncul suara derap kaki kuda dan lonceng yang semakin lama semakin terdengar dekat. Aku seketika menoleh. Saat suara derap kuda itu pun berhenti. 4 orang pria dengan baju kuno ala Mataram turun dan berdiri di sekitarku. Ayo, anak ini akan dibawa ke alun-alun keraton. Kita penggal lehernya untuk persembahan, ujar seorang di antara rombongan itu. Tanganku tiba-tiba saja ditarik paksa, lalu diikatkan tubuhku pada satu pelana kuda. Setelah tubuhku berada di atas kuda, kuda-kuda itu melesat dengan cepat. Pasukan berkuda itu membawa tubuhku ke sebuah alun-alun. Dalam keadaan pekat dan hanya diterangi ratusan obor, bisa aku lihat bahwa alun-alun itu dipenuhi oleh banyak orang. Mereka bersorak girang saat tubuhku dipaksa turun dan diarak menuju pusat alun-alun. Tanpa menunggu lama, 2 orang berpakaian hitam memaksa aku bersimpuh dengan kepala tertunduk, sementara kedua tanganku terikat di belakang. Di antara mereka ada seorang perempuan dengan pakaian semacam kebaya dan kemben berwarna marun, bermahkotakan emas serta duduk di sebuah kursi berwarna putih bersih. Dia yang dijuluki Kanjeng Ratu Mayang Purbaningrum berjalan ke arahku. Selendangnya yang indah tampak terseret di belakang langkahnya. Mintalah ampun kepadaku, maka aku akan bebaskan jiwamu, ucapnya dengan dingin. Keringat dingin mengucur deras di wajahku. Tubuhku gemetar merasakan takut. Tapi ucapannya barusan justru membuatku ingin melawan. Aku gak tunduk pada makhluk. Aku tahu aku berbuat kesalahan, tapi haram bagiku untuk meminta ampun kepada sesama makhluk, ucapku dengan geram. Beberapa pengawal tampak marah mendengar ucapanku. Diangkatnya sebilah golok besar dan siap ditebaskan ke leherku.
Bismillahirrahmanirrahim, teriakku dengan lantang. Seketika terdengar gemuruh hebat dan tubuhku terpental. Jagat, Jagat, bangunlah, bangun. Sayup-sayup terdengar suara seorang perempuan meratap. Aku membuka mata dan mendapati Pratiwi duduk jongkok di hadapanku. Aduh, aku di mana? Tanyaku dengan kaget. Rasanya dadaku begitu sesak dan tulangku terasa remuk. Kamu tergelincir ke jurang. Untung gak terlalu dalam. Syukurlah kamu siuman, ucap Pratiwi dengan cemas. Aku sembrono. Aku memakan sesajen dekat tenda tempat kita berhenti sebelumnya. Dan aku mengambil kalung milik Rinjani. Aku kemudian duduk bersandar. Tubuhku masih sulit untuk digerakkan. Aku coba mengingat apa yang aku lakukan sebelum seperti ini. Gak apa-apa, yang penting kamu sudah sadar. Mari aku papah menuju tenda, ujar Pratiwi. Ia berusaha mengangkat tubuhku dan memapahnya menuju tenda tempat kami beristirahat. Tubuhku tergolek lemas. Beberapa bagian tubuhku memar akibat terperosok ke jurang. Aku masih mengingat mimpi itu terasa sangat nyata. Kedatanganku ke gunung ini telah membawaku pada pengalaman tak terduga. Pratiwi duduk di sampingku. Beberapa kali ia terlihat membubuhkan kencur yang sudah ditumbuk. Ada rasa bersalah dalam diriku yang baru aku sadari. Ia yang selalu menjadi musuhku, kini dialah yang merawatku. Mungkin aku berutang budi kepadanya. Wi, maafin aku ya. Seharusnya kita udah berada di puncak bersama Mas Pandu. Jika aja aku gak menghambat perjalananmu, ucapku dengan lirih. Pratiwi menghentikan tangannya yang tengah mengusap memar pada lenganku. Ia kemudian diam dan memandang wajahku dengan redup. Puncak Lawu ini hanyalah hamparan tanah lapang, di mana kita bisa melihat betapa kecilnya sesuatu di bawah sana. Berada di puncak sangatlah penting, tapi yang lebih penting lagi tetap pulang dengan kondisi selamat bersama tim, ujar Pratiwi. Aku minta maaf juga untuk sebuah kesalahan masa lalu ketika aku mengolok-olokmu di pentas musik. Sebenarnya, suaraku kemudian tertahan. Sebenarnya apa? Ngomong aja, sahutnya dengan penasaran. Sebenarnya, aku menyukaimu, lanjutku pada Pratiwi. Entah kenapa aku tiba-tiba saja merasa konyol setelah berucap demikian. Pratiwi menarik tangannya dari lenganku. Seketika wajahnya pun berubah menjadi memerah. Seumur hidupku, aku hanya mengenal pria 2 kali. Dan kamu adalah yang ketiga. Sangat sulit bagiku untuk memaafkan kamu saat itu. Gak ada jalan lain agar kita bisa berdamai, melainkan pada kesempatan seperti ini. Aku bukan perempuan yang mudah jatuh hati, tapi juga bukan perempuan yang bisa menahan diri untuk membohongi perasaanku bahwa aku telah jatuh hati pada pria angkuh sepertimu sejak pentas itu. Kamu telah membuat air mataku tumpah sia-sia, maka kamulah yang harus menghapusnya. Pratiwi kemudian memalingkan wajah. Wajahnya mendadak murung. Hembusan angin pagi itu membuat rambut Pratiwi berkibar. Sesaat ia merasa canggung. Jadi kita sudahi ya permusuhan ini? Tanyaku pada Pratiwi. Ia hanya mengangguk. Ia melempar senyum tipis ke arahku, lalu berakhir dengan sebuah cubitan di lenganku. Au, sakit, ujarku yang merasa gemas. Pratiwi masih mengulum senyum. Perempuan tangguh ini sekali lagi memandangku dengan wajah yang memerah. Kita sudahi dulu pembicaraan soal perasaan. Saat ini kita fokus untuk mencari teman-teman yang tersesat, atau bahkan kita sendiri yang tengah tersesat, ujarnya.
Aku memutuskan untuk meletakkan benda milik Rinjani yang aku temukan sebelumnya. Sebaiknya memang benda itu berada di tempat ini, sebagai saksi bahwa ada perempuan hebat yang mengorbankan nyawa demi menyelamatkan pendaki lain. Aku kira mendaki itu mudah. Ternyata ini lebih dari sulit yang aku perkirakan. Perjalananku seharusnya memakan waktu maksimal 6 jam waktu normal, hingga sampai di pos 3. Namun nyatanya, aku malah menghabiskan waktu nyaris 3 hari hanya untuk sampai di Taman Sari atas. Aku sangat beruntung karena ada Pratiwi yang menemaniku. Ia pandai meramu obat, memilah mana tumbuhan yang baik karena sebagian tumbuhan memiliki getah yang bisa menimbulkan gatal atau bahkan beracun. Kami sudah kehabisan bekal sehari lalu. Tapi nyatanya, Pratiwi dengan cerdas mampu mencari dan mengolah umbi-umbian serta beberapa buah-buahan untuk kami makan. Kemampuan bertahan hidup di alam bebas tak lagi diragukan. Ternyata aku salah selama ini. Dia yang aku anggap sebagai mahasiswi tak berprestasi, hura-hura dan tidak memiliki masa depan, ternyata adalah pendaki yang sangat handal. Pratiwi tak hanya mendaki gunung untuk sebuah kesenangan. Akan tetapi ia juga bekerja untuk sebuah lembaga konservasi alam dengan penghasilan yang lumayan. Aku masih duduk bersandar pada sebuah dahan, sementara Pratiwi sedari tadi sibuk mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan sisa dari pendaki yang singgah. Beberapa botol plastik, bungkus mie instan, dan beberapa kondom bekas bahkan ia temukan. Tanpa lelah ia memungut semua itu, dikumpulkan dan kemudian dibakar. Baginya sampah adalah sebuah ancaman. Seperti diketahui bahwa sampah plastik bisa bertahan hingga ratusan tahun. Apabila menumpuk dan terserap ke dalam tanah, pegunungan akan mengakibatkan longsor. Singkat cerita, kami melanjutkan perjalanan, menyusuri sebuah tebing terjal yang berbatu. Dari tebing ini, kami bisa memandang luas ke arah sisi barat gunung ini. Pemandangan begitu indah meski masih jauh dari puncak Lawu. Pratiwi memandang lembah dan perbukitan kecil di bawah sana, berharap menemukan jejak dari pendaki yang tersesat. "Tolong! Tolong!" Suara orang meminta tolong terdengar memantul di antara bebatuan. Pratiwi memfokuskan pandangan pada suatu titik di mana asap terlihat mengepul. Ia menganalisa jarak antara kami dengan mereka sekitar 1 km perjalanan. Tempat itu lebih landai, namun sepertinya mereka terperangkap pada sisi jurang. "Jagat, ayo kita ke situ. Mungkin mereka adalah orang-orang yang kita cari," ucap Pratiwi kepadaku. Pratiwi kemudian menyalakan api kecil lalu mengibaskan asapnya menjadi isyarat bahwa kami akan memberikan bantuan. "Tetaplah di sana," ucapnya sekali lagi. "Jagat, lihatlah bukit kecil dengan ujung bebatuan menghadap timur. Fokuskan pandanganmu ke sana sebagai penanda supaya kita nggak melenceng jauh," ucapnya kepadaku. Terdengar lagi jeritan minta tolong untuk kesekian kalinya. Aku dan Pratiwi memacu langkah agar segera sampai. Mungkin saja mereka adalah rekan-rekan yang kami cari, atau bahkan pendaki lain yang terjebak dalam masalah di gunung ini. Dengan berbekal tongkat dari ranting pohon, Pratiwi berjalan di depanku. Sesekali ia menengok ke tebing di ujung sana, agar tetap tak meleset dari arah yang kami tuju. Kemudian suara minta tolong kembali terdengar. Gaungnya terasa lebih panjang. Dan bersamaan dengan itu, Pratiwi tiba-tiba berhenti. Matanya melirik kepadaku sementara bibirnya terkatup. "Tiwi, ada apaan?" ujarku yang melihat Pratiwi tak biasa. Seketika Pratiwi terjatuh. Ia tak mengaduh meski terlihat jatuh dengan posisi kepala membentur batang kayu roboh di belakangnya. "Tiwi." Aku mencoba membantu Pratiwi berdiri, tapi tubuh Tiwi terasa sangat berat. Matanya menatap tajam seolah ada yang ingin ia sampaikan. Ia tetap diam sementara keringat dingin menetes deras.
Aku masih berusaha memapah Pratiwi hingga beberapa kali, namun juga gagal. Aku menjauh perlahan. Sesuatu terjadi kepadanya. Tapi apa? Aku mendekat mencoba sekali lagi untuk membantu Pratiwi agar bisa berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ujarku serentak mengangkat tubuh Pratiwi. Suara terdengar dari bibir Pratiwi. Ia kejang-kejang beberapa saat lalu kemudian lemas. Jagat, aku takut Jagat. Ucapnya terbata-bata. Ia menatap sekeliling hutan di tempat kami berada sekarang. Aneh, padahal ia lebih mengenal tempat ini dibandingkan aku. Pratiwi perlahan mulai bicara. Setelah beberapa menit ia terdiam. Tadi di balik pohon itu, aku ngelihat perempuan berbaju serba hitam dengan rambut gimbal dan mata merah melompat ke arahku. Sepertinya dia minta digendong. Ucapnya dengan nafas yang ngos-ngosan. Makhluk itu kemudian berbisik supaya kita nggak melanjutkan perjalanan. Tapi setelah kamu mengucap bismillah, tubuh makhluk itu lenyap tak berbekas. Lanjut Pratiwi lagi. Aku takut Jagat. Pratiwi kemudian menangis terseduh memeluk ransel miliknya. Bulu kuduku tiba-tiba meremang. Aku merasa sesuatu mengawasiku dari kejauhan. Aku yang tak begitu paham tentang tempat ini seolah-olah sedang dipermainkan oleh makhluk halus penghuni Gunung Lawu. Kami masih menghentikan perjalanan, menunggu Pratiwi benar-benar tenang. Apa yang dialami Pratiwi yakni merasa tubuh atau tas ranselnya begitu berat. Terkadang juga dialami oleh banyak pendaki. Aku membiarkan Pratiwi untuk duduk sendiri, sementara pandanganku tertuju pada arah suara orang minta tolong tadi. Kembali terdengar jeritan minta tolong. Kali ini suaranya makin jelas seolah hanya berjarak tak lebih dari 100 meter dari kami. Aku dan Pratiwi saling pandang. Suara yang terdengar meratapi pilu itu berhasil mengusik kami. Apa kita ke sana lagi? Itu jalur yang salah. Bisa aja kita justru yang akan hilang di gunung ini. Tanya Pratiwi yang mulai ragu. Aku mengangguk, menarik nafas dalam-dalam. Kita akan tetap ke sana beberapa saat lagi, tapi tunggu kamu pulih dulu. Hampir 1 jam lamanya kami beristirahat. Kemudian Pratiwi memberikan isyarat bahwa ia sudah pulih. Kami memutuskan untuk berjalan mencari sumber suara minta tolong tadi. Berjalan dengan posisi sedikit menurun membuat kami harus pandai menjaga keseimbangan tubuh. Apalagi di sisi kiri adalah jurang. Terlihat seekor burung gagak terbang di antara pohon cemara lalu hinggap di ranting kecil di hadapan kami. Awalnya aku dan Pratiwi tak begitu menghiraukan. Namun ketika kami berjalan pada jalur yang keliru, justru burung gagak tersebut mengeluarkan suara yang sangat berisik. Wi, coba lihat gagak itu. Dia seolah meminta kita mengikuti arahnya. Ucapku pada Pratiwi. Naluriku mengatakan kalau burung ini akan membawa kita pada suatu tempat. Jadi ikutin aja. Lanjutku lagi pada Pratiwi. Pratiwi hanya menurut dengan sebuah anggukan. Jika sebelumnya ia berjalan di sisi depan, maka kali ini Pratiwi berjalan tepat di sisiku. Kami terus berjalan mengikuti arah kemana gagak itu hinggap. Hingga hampir sekitar 400 meter dari tempat sebelumnya, burung gagak itu terbang tinggi dan tak kembali lagi. Ada apa sama tempat ini? Kenapa gagak itu membawa kita ke sini? Gumamku dalam hati. Aku berjalan beberapa meter mencoba mencari jalan selanjutnya. Hari masih siang, namun mendung yang pekat membuat jarak pandang kami terbatas. Jagat, coba lihat ke sana. Seru Pratiwi sambil menarik lengan jaket milikku. Pandanganku mengikuti arah telunjuk jari Pratiwi. Pada ujung jalur dengan kepulan asap tipis membumbung.
Merasa menemukan apa yang kami cari, aku dan Pratiwi makin mempercepat langkah kami. Dan benar saja, dari atas tebing tempat kami berdiri, kami melihat ada 2 tenda di bawah sana. "Jagat, itu mereka. Ayo," ajak Pratiwi kepadaku. Kami berjalan perlahan mengamati 2 tenda kosong di hadapan kami. Beberapa kayu bakar pada api unggun tampak berantakan. Kondisi tenda juga nyaris roboh, ditambah lagi beberapa dahan terlihat condong ke suatu arah. Sepertinya telah terjadi badai di tempat ini. Terlihat ada genangan air berada di dalam matras tenda. Mereka kemana? Kalau lihat 2 tenda ini sepertinya mereka terdiri dari 5 orang. Tenda yang satu ada lampunya, tenda yang lain tanpa penerangan. Bisa jadi penghuni tenda yang tanpa penerangan itu pergi sebelum terjadi badai. Hal itu terlihat dari nggak adanya barang yang tertinggal di dalamnya. Bara api masih menyala. Itu berarti tadi malam mereka berada di sini. Bahkan selimut dan matras mereka belum terpakai. Ujar Pratiwi mengamati apa yang kami temukan. "Kamu yakin mereka berasal dari rombongan kita?" tanyaku pada Tiwi. Pratiwi hanya mengangguk. Ia menunjukkan sebuah wadah air minum dengan stiker logo Mapala kampus kami. "Iya, mereka teman kita. Cuma aku gak begitu kenal sama mereka, karena mereka baru pemula," jelasnya kepadaku. Kami terus menyisir tempat itu sejauh radius kurang lebih 200 meter. Itu jarak yang cukup ideal jika seorang bepergian meninggalkan tenda dengan maksud untuk bermalam di tempat ini. Semua sisi telah kami periksa, tapi tak ada tanda-tanda menemukan rekan kami yang hilang. Gemericik air terdengar berada tak jauh dari tempat kami berdiri, menjadi satu-satunya tempat yang belum kami periksa. Kami kemudian berjalan mengikuti gemericik air, hingga pada suatu tempat di mana air itu berkumpul seperti sebuah telaga kecil berbatu. "Wi, lihat ini. Aku nemuin handycam di balik batu itu." Aku mengambil sebuah handycam yang terjatuh di antara celah batu. Sementara Pratiwi berjalan mengitari semak belukar di pinggir telaga. Tiba-tiba saja Pratiwi berteriak histeris ketika ia menemukan sesuatu. Aku segera berlari ke arahnya, berharap bukan sesuatu yang buruk. "Jagat, lihat!" serunya kepadaku. "Astagfirullah!" Spontan mulutku berteriak. Pemandangan teramat buruk yang kami saksikan. Sepasang kaki telanjang terlihat menyembul di antara rerumputan. Dengan perasaan amat takut, kami memeriksa kaki tersebut yang sebenarnya merupakan sepasang kaki 2 rekan kami yang hilang, yakni Catur dan Ana. Tubuh mereka telanjang bulat, kaku tak bernyawa, serta mata terbelalak. Pratiwi berjalan menjauh. Ia hampir muntah. Aku yang sedari tadi memegang handycam yang kami temukan mencoba menyalakan, agar bisa tahu apa yang terjadi. Apa mungkin suara minta tolong tadi berasal dari mereka? Atau justru merupakan suara dari alam lain agar kami bisa sampai ke sini? Ucapku bertanya dalam hati. Kemudian handycam berhasil menyala. Dalam tampilan layarnya terdapat beberapa orang. Sebut saja Catur, Ana, Eva, Dimas, dan Bahtiar. Mereka adalah pendaki pemula. Di beberapa bagian video itu terlihat terjadi cekcok hingga mengakibatkan Eva, Dimas, dan Bahtiar pergi mencari jalur lain, sedangkan Ana dan Catur memilih untuk berkemah. Pada bagian akhir video terlihat salah satu orang diantaranya mencoba merekam adegan bercinta antara Catur dan Ana. Tapi adegan itu berhenti ketika Ana berteriak histeris. Pada detik-detik terakhir fokus kamera blur lalu padam. Jejak waktu pada rekaman terakhir menunjukkan pukul 8 malam. Lokasi telaga yang sedikit terbuka memungkinkan mereka memperoleh sinar rembulan yang cukup untuk lebih leluasa tanpa penerangan. Kematian mereka secara medis bisa jadi karena hipotermia, tapi bagiku ini adalah akibat ulah mereka sendiri
yang sembrono di gunung ini. Kini aku nggak tahu apa yang harus kita lakukan pada dua mayat rekan kita. Sebaiknya menunggu kita keluar dari tempat ini untuk meminta pertimbangan rekan pendaki senior, ujar Pratiwi kepadaku. Malam itu kami kembali ke tenda yang ditinggalkan oleh Ana dan Catur. Kami telah letih seolah berjalan memutari punggungan gunung ini. Masih ada 3 rekan kami pendaki pemula lainnya yang belum jelas nasibnya. Bahkan kami sendiri pun masih berusaha untuk mencari jalur agar bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Kami berencana menginap di tenda bekas peninggalan Catur dan Ana, karena hari telah gelap dan cuaca begitu mendung. Pratiwi segera berbaring dan meringkuk di dalam tenda. Terlihat ia begitu lelah hingga dalam hitungan detik saja ia sudah tertidur pulas. Buliran air menetes pelan, menitik pada wajah ayu Pratiwi yang tertidur tak jauh dariku. Dengan sebuah handuk aku mendekat, bermaksud menyeka buliran air yang turun akibat embun di luar tadi. Pelan dan perlahan, aku mengamati wajah ayu perempuan pemberani ini. Ia begitu cantik. Ia bukan perempuan manja yang menghabiskan waktu untuk bersenang-senang seperti perempuan lain seusianya. Jagat, gumamnya lirih. Ia terbangun dan memegang jemariku yang tengah menyeka wajahnya. Aku segera menarik tanganku dan aku sungguh malu tak terduga. Mungkin saat ini ia mengira aku mengambil kesempatan dalam kesempitan. Maaf ya Wi, ucapku buru-buru. Gak apa-apa, justru aku yang berterima kasih, ucapnya. Jemarinya menahan tanganku agar tak lepas dari pipinya. Lanjutkan istirahatmu, biar aku yang berjaga, ujarku sambil menempatkan sebuah kantung tidur untuk menyelimutinya. Aku bangkit mencari beberapa ranting kering untuk membuat api unggun. Udara malam itu begitu dingin. Terlebih posisi kami yang berada di sisi sebuah tebing membuat hembusan angin terasa begitu kuat. Tiba-tiba terdengar derap langkah kaki berjalan begitu cepat. Sempat aku lihat seseorang berlalu menerobos semak belukar di ujung sana. Dari pakaiannya, sepertinya ia juga seorang pendaki. Tunggu!" teriakku. Orang itu menoleh namun tetap berjalan menjauh dan membuatku bergerak cepat mencoba mencari keberadaannya. Astaga, kabutnya tebal banget, ganggu pandangan aja. Aku bergumam ketika berusaha menerobos kabut tebal di hadapanku. Aku terus berjalan, bahkan mungkin sepertinya aku telah berjalan jauh dari tenda tempat Pratiwi berada. Tiba-tiba sebuah dentuman terdengar membahana. Aku memutuskan berhenti untuk mencari orang tadi. "Jagat, tolong!" Suara jeritan terdengar memecah keheningan malam. Itu suara Pratiwi. Aku segera berlari menuju arah suara itu. Perasaanku begitu cemas dan was-was jika sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Dari kejauhan terlihat kobaran api, membuat kecurigaanku semakin membesar. "Wi, Tiwi!" Takut dan kalut menjadi satu saat melihat kobaran api itu berasal dari tenda tempat Pratiwi tidur. Api tersebut bertambah besar. Asapnya membumbung tinggi hingga meskipun dalam keadaan gelap, aku masih bisa melihatnya dengan jelas. Aku seketika tersentak ketika sebuah tangan memegang bahuku dari belakang. "Jagat!" Rupanya Pratiwi yang menyentuhku barusan. Wajahnya terlihat kusam dengan bekas asap atau abu mengotori jaketnya. "Jagat, aku takut seseorang membakar tenda ini." Pratiwi menangis sesenggukan. Ia memeluk erat tubuhku. Nafasnya masih sangat tersengal. Aku melepaskan pelukan Pratiwi saat ia mulai tenang. Kemudian aku dan Pratiwi duduk pada sebuah lempengan batu mengamati sedikit demi sedikit tenda yang kami tempati menjadi abu. Kami tetap berusaha menjaga adab, meski tak seorang pun mengetahui keberadaan kami. Sebab kami begitu khawatir jika sesuatu yang lebih buruk terjadi kembali. "Ayo kita lanjutin,"
Sebaiknya kita berjalan lewat jalan itu. Sore tadi jalan itu terlihat lebih aman dari jalur yang satunya. Ajakku ketika kami mulai cukup tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Pratiwi hanya mengangguk. Dia tetap berjalan di sisiku. Sebagaimanapun tangguhnya ia di alam liar, dia tetaplah perempuan yang terkadang butuh sandaran. Namun baru beberapa langkah kami berjalan, jeritan misterius kembali terdengar. Suara minta tolong orang kembali kami dengar. Aku dan Pratiwi saling pandang. Tapi kali ini kami mengabaikan jeritan itu. Tak lama berselang muncul suara aneh lainnya seperti sekumpulan anak kecil yang sedang bermain, atau suara perempuan dewasa yang sedang bersenandung. Kembali terdengar burung gagak begitu berisik menghadang perjalanan kami. Seekor gagak dengan ukuran sedang berhenti tepat di tengah jalan. Gagak itulah yang menunjukkan kami pada tempat ini hingga kami menemukan mayat dua rekan kami. Aku mulai khawatir bertemu makhluk bersayap ini. Ada perasaan tak nyaman kembali muncul di benakku. Pada mitos lainnya ada pula burung jalak yang suka menampakkan diri pada pendaki yang tersesat. Burung jalak tersebut muncul seolah membimbing untuk tiba di puncak dengan selamat. Makhluk tersebut menurut mitos disebut Kiai Jalak, yaitu merupakan pengikut setia dari Prabu Brawijaya V yang meninggal dengan cara menghilang dan menjadi abadi di Gunung Lawu. Gagak itu kembali berisik. Dia bertengger pada dahan di sebuah jurang. Aku dan Pratiwi saling pandang, berharap menemukan sesuatu yang ditunjukkan oleh gagak itu. Kali ini suara gagak terdengar lebih panjang, dan seketika Pratiwi pun menjerit. Dia merasakan menginjak sesuatu yang lunak seperti perut manusia. Pratiwi terjatuh dan mengesot mundur. Di hadapannya terbujur mayat pendaki tak dikenal lainnya. Beberapa bagian tubuhnya terlihat terjebak lumpur. Namun anehnya, mata mayat itu terbelalak lebar ke arah suatu arah. Sepertinya ia mati ketakutan. Di tengah kepanikan terdengar kembali derap langkah kaki seperti menerobos semak belukar. Kami tak tahu itu orang atau makhluk lain penghuni gunung ini. Ia berlari begitu cepat menjauh dari kami. "Cepat yuk, dia ngikutin kita," ujarku seraya menarik tangan Pratiwi untuk mengikuti suara tadi. Kami berlari sekuat mungkin mengikuti langkah orang yang berpakaian seperti pendaki itu. Tapi beberapa kali kami berteriak, orang itu hanya diam. Justru ia makin mempercepat langkahnya. Rasanya aneh. Sudah hampir 3 orang kami temui di hutan ini. Namun sepertinya mereka menghilang begitu cepat. Atau mungkin kami yang terlalu lambat. Ada apa dengan orang-orang itu? Entah sudah berapa jauh perjalanan kami dari titik sebelumnya. Malam pun kian larut, dan dinginnya malam makin terasa. Pratiwi memperlambat langkahnya. Ia menengok kiri dan kanan seperti mencari tempat untuk berlindung. Bibir perempuan berwajah ayu ini terkatup. Tangannya disilangkan antara dada menahan dingin yang teramat sangat. Pada ketinggian ini, kami nyaris tak membawa perbekalan sama sekali. Tas ransel besar yang sebelumnya aku bawa sudah ikut terbakar bersama tenda di bawah sana. Kini hanya tersisa ransel kecil milik Pratiwi, berisikan panci ukuran kecil, botol logam berisikan minyak jelantah, lampu senter otomatis serta 2 lembar kaos miliknya. Dengan beban yang berkurang, kami bisa lebih leluasa untuk bergerak meskipun jalanan terlihat terjal menanjak. Di sebuah tikungan jalan, tubuhku menabrak seseorang. Pratiwi pun mundur beberapa langkah. Aku pun juga kaget, bahkan seketika itu orang yang bertabrakan denganku segera bangkit mencengkram seperti hendak mencekikku. Aku panik dan mencoba berontak. Sementara Pratiwi bersembunyi di balik punggungku. Hening. Kami saling pandang. Seseorang yang mencengkram melepaskan pegangannya dan menatap tajam ke arahku. "Jagat?" ujarnya kepadaku. "Jagat? Kak Tiwi?" ucap seseorang lainnya. Aku dan Pratiwi memandang 2 orang tersebut, mengamati dengan seksama di tengah gulita. "Eva? Dimas? Ini benar kalian?" ujarku meyakinkan diri. Entahlah,
Ini sangat aneh. Namun kami senang akhirnya bertemu rekan kami pendaki pemula lainnya. Merekalah alasanku dan Pratiwi rela menyusul ke tempat terasing seperti ini. Kami melepaskan rindu. Sekian hari terpisah dan saling menguatkan diri satu sama lain. Hingga beberapa menit kemudian kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama. Bahtiar hilang. Kami kehilangan jejaknya, ujar Eva sambil tertunduk. Udahlah, untuk sementara kita fokuskan mencari jalan keluar dulu. Jika aku tak salah, kita akan tiba di suatu tempat di mana menjadi posko pendakian. Pratiwi kemudian melanjutkan ucapanku. Kami berjalan sekian menit lamanya menyusuri semak belukar, hingga tiba di sebuah padang savana yang cukup luas. Di tempat terbuka akan lebih mudah bagi para pendaki lain melihat keberadaan kami. Kami beristirahat dengan berbagai tempat untuk 4 orang. Rasa letih kian tak terkira. Hanya berada di satu tenda yang sama, kami lepaskan lelah selama perjalanan. Kami berempat tertidur pulas beberapa jam hingga sesuatu yang gaduh terdengar di luar tenda. Dimas terlihat berinteraksi dengan seseorang. Aku yang sedari tadi mengamati dari kejauhan mendekati Dimas. "Beli apa, Den?" ucap perempuan yang tengah sibuk membungkus sesuatu. Sepertinya ia sedang berjualan. "Bu, beli sate 3 lagi ya, dibungkus," jawab Dimas seraya memberikan selembar uang pada perempuan itu. Aku masih berdiri mematung. Padang savana tempat kami beristirahat menjadi begitu ramai para pedagang. Terlihat beberapa orang hilir mudik menawarkan dagangannya. Juga beberapa orang terlihat sibuk berbelanja di pasar dadakan itu. Aku memperhatikan Dimas. Ia dengan lahap menyantap sate lalu menyodorkan 3 bungkus padaku agar aku bawa ke tenda untuk kami makan. "Wi, Eva, ayo bangun, kita makan dulu." Aku membangunkan 2 temanku yang masih tertidur pulas. Kemudian Pratiwi membuka mata. Ia pun menatapku. "Makan?" Tiwi bertanya. Ia terlihat mengernyitkan dahi ketika melihat apa yang aku bawa bukan sate, melainkan 3 ekor kodok hidup berukuran lumayan besar. "Hah?" Aku terkejut. Sontak aku melemparkan kodok-kodok itu keluar tenda. Aku mengucek mata berharap aku tak salah lihat. "Tapi tadi beneran sate. Dimas membelikan ini buat kita," ujarku memberikan penjelasan. Aku menengok keluar tenda, mencari keberadaan Dimas dan penjual tadi agar Tiwi percaya ucapanku. "Dimas! Dimas!" Aku berlari keluar. Dimas yang aku lihat tadi sedang bercengkrama dengan penjual sudah tak ada. Keadaan di luar tenda begitu sepi. Bahkan kerumunan orang yang sedang berjual beli tadi turut lenyap bersama dengan raibnya Dimas. "Jagat, kembali. Kita sedang di Pasar Dieng. Cepat kembali ke tenda," ujar Pratiwi menarikku untuk kembali ke dalam tenda. "Tapi aku beneran ngeliat pasar di luar tadi," ujarku tetap membantah. "Jagat, itu pasar makhluk halus. Cepetan balik ke tenda," jelas Pratiwi. Aku berdiri melongo. Seketika tubuhku terasa lunglai. Keringat dingin mengucur di keningku. Aku baru ingat bahwa jika berada di pasar di antara lembah Dieng, maka bisa dipastikan itu adalah pasar makhluk halus. Aku memandang ke segenap penjuru. Sayup-sayup terdengar suara gamelan dan sinden bernyanyi. Juga sorak-sorai penonton yang riuh bertepuk tangan. Mendadak hatiku bergetar. Nyali menciut ketika suara-suara tanpa wujud itu semakin menggema. "Jagat, cepat masuk tenda." Pratiwi menarik tanganku sekuat tenaga hingga tubuhku turut terhempas masuk ke dalam tenda, menimpa tubuh Eva yang tengah tertidur pulas. Nafasku tersengal. Dingin malam yang begitu menusuk tulang seolah tak membuat keringat dingin mengucur deras dari dahi dan leherku. "Lihat aku, lihat. Tarik nafas dalam-dalam," perintah Pratiwi. Tangannya memegang erat pipiku agar menatap ke arahnya.
Kita harus cari Dimas. Mungkin dia berada di dalam pertunjukan itu. Tanpa sadar aku masih mengoceh. Berkali-kali aku mencoba melepaskan diri dari eratnya tangan Pratiwi. "Jagat, istighfar, istighfar," seru perempuan pendaki gunung ini. Suara alat musik gong terdengar begitu hebat. Gaungnya seolah merontokkan sendi-sendi dalam tubuhku. Eva yang terbangun terlihat amat ketakutan. Beberapa kali mulutnya bergumam membacakan istighfar untukku. Sesaat aku merasakan amat lemas. Mataku begitu berat hingga tak mampu lagi mata ini terbuka. Bersamaan dengan itu, suara-suara aneh di luar tenda perlahan lenyap tak terdengar.